Laporan pemimpin upacara. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih. Mana? Bendera merah putih. Hormat! Gerak! Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selama sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila. 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 Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu perhatian, istirahat, hilaf. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi majma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Kasubag TU, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu guru dan staf tata usaha, serta anak-anakku yang saya banggakan dan yang saya hormati pula. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan upacara pada pagi hari yang terang ini
Kemudian selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anak yang saya banggakan, pada hari ini hari pertama masuk sekolah. Hari pertama masuk sekolah ini dimaknakan hari pertama belajar. Kalau kelas 10 kemarin hari pertamanya tanggal 11, 12, 13 itu hari pertama, sehingga dilaksanakan MPLS. Tetapi untuk keseluruhannya kelas 10, 11, dan 12 hari ini tanggal 15 Juli 2024 adalah hari pertama masuk sekolah sesuai dengan kalender pendidikan yang disusun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Karena ini hari pertama, saya meminta kepada kita semua, baik Bapak Ibu guru maupun para siswa, agar melaksanakan tugas dan fungsi kita masing-masing. Hari ini hari belajar pertama, sehingga saya meminta kepada kita semua, tolong jangan sampai ada yang tidak melaksanakan proses pembelajaran. Yang pertama. Yang kedua, karena ini hari pertama, saya mengucapkan selamat datang kepada anak-anak kelas 10 yang sudah berhari-hari memikirkan nasibnya bisa apa tidak masuk di SMA Negeri 1 Mataram. Kenapa? Karena yang mendaftar di SMA 1 Mataram kalau tidak salah lebih dari 500-an orang. Yang kita terima hanya 360 orang. Ya, berarti banyak yang tidak bisa masuk di SMA Negeri 1 Mataram. Oleh karena itu, ada anak-anakku yang saya banggakan, karena Anda adalah orang yang terpilih untuk masuk SMA 1 Mataram, maka saya minta jaga nama baik SMA Negeri 1 Mataram. Dan untuk kelas 11 dan kelas 12, berikan contoh atau praktik baik yang ada di SMA Negeri 1 Mataram kepada adik-adiknya. Jangan sampai ada terjadi perundungan, terjadi kekerasan dan lain sebagainya. Bagi kita semua, bukan hanya untuk adik-adiknya, baik yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Jangan terjadi perundungan dan kekerasan di sekolah kita. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena ini program anti kekerasan ini di satuan pendidikan itu program nasional. Diharapkan semua sekolah jangan melakukan perundungan atau kekerasan di lingkungan sekolah, termasuk di dalamnya narkoba. Itu kita minta, jangan sampai itu terjadi. Nah, oleh karena itu harapan saya agar semua kita, baik siswa, bapak ibu guru, TU maupun kepala sekolah, itu harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh kementerian. Untuk SMA 1 Mataram sampai saat ini saya belum pernah mendengar terjadinya perundungan atau kekerasan di SMA Negeri 1 Mataram, dan mudah-mudahan sampai seterusnya. Kemudian yang selanjutnya saya informasikan juga kepada anak-anak kelas 10, ini
SMA 1 Mataram adalah sekolah yang tujuan pertama orang-orang Nusa Tenggara Barat. Anak-anak Nusa Tenggara Barat itu tujuan pertamanya SMA 1 Mataram. Kalau tidak diterima di SMA 1 Mataram, baru dia menjadi SMA yang lain. Apakah SMA 5, SMA 2, SMA 3, SMA 4 dan seterusnya. Nah, karena ini tujuan utama orang mencari sekolah, maka harapan saya kepada anak-anak kelas 10, kalau kelas 11 dan kelas 12 mungkin sudah memahami itu, untuk kelas 10 harapan saya agar menjaga dan meningkatkan prestasi yang ada setiap tahun di SMA Negeri 1 Mataram. Nah, prestasi-prestasi itu terdiri prestasi akademik maupun non-akademik. Mengapa saya katakan seperti ini? Coba kita lihat pada waktu penerimaan peserta didik baru, jalur prestasi. Prestasi baik akademik maupun non-akademik terbanyak yang mendaftar itu di SMA Negeri 1 Mataram. Kalau itu tidak bisa diwujudkan, apa artinya kita menerima peserta didik dari jalur akademik dan non-akademik terbanyak peminatnya. Oleh karena itu sekali lagi jaga itu dan tingkatkan, malah makin hari makin baik. Itu yang saya harapkan, sehingga nanti kaitannya ke depan untuk kelas 10 itu lebih baik dari kelas 11, kelas 11 lebih baik dari kelas 12, dan kelas 12 lebih baik dari yang tamat tahun kemarin. Ya, kalau itu terjadi, kita berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi kalau makin lama nanti makin menurun, ini namanya sudah menjadi celaka bagi kita. Nah, oleh karena itu tingkatkan dirinya sehingga nanti makin lama makin meningkat. Nah, kemudian yang terakhir untuk kelas 11 yang melakukan penjurusan pada naik ke kelas 11 ini, saya minta tolong sebenarnya Bapak Ibu wali murid atau orang tua kalian itu jangan terlalu ikut campur tangan di penjurusan. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Karena bagian kurikulum sudah bekerja sama dengan BK, bekerja sama dengan orang-orang yang dari psikologi, bahwa sebenarnya jurusan yang diberikan oleh pihak sekolah itu menunjukkan hasil dari diri kalian sendiri, sehingga jangan kita memaksakan kehendak kita. Orang tua kita jangan memaksakan sehingga terjadi yang oleh pihak sekolah kadang-kadang bingung menentukan harus masuk kemana, karena banyaknya permintaan dari orang tua kalian untuk memasukkan anaknya ke jurusan-jurusan yang sebenarnya jurusannya IPA, tetapi karena ada mata pelajaran yang lain sehingga itu tidak diinginkan. Kalau intervensi orang tua terlalu tinggi, terlalu sulit nanti sekolah menentukan jurusan-jurusan kalian. Oleh karena itu harapan saya kepada pihak kurikulum agar silakan sesuai dengan hasil dari tes psikologi, hasil dari nilai kelas
10 semester 1 maupun semester 2, dan sekaligus minat bakat dan kemampuan dari anak-anak kita. Saya berterima kasih banyaknya yang mau masuk jurusan IPA. Itu menandakan bahwa anak-anak SMA 1 Mataram itu anak-anak yang hebat. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Ya karena kalau saya lihat penjurusan ini 9-nya masuk IPA, 3-nya masuk IPS, bahasa nggak ada. Ya sementara saya terus terang aja, saya orang bahasa Indonesia agak risih sedikit. Kenapa kok tidak ada orang yang berminat di bahasa? Tetapi itu tidak menjadi persoalan kalau memang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan anak-anak. Silakan mau masuk IPA, mau masuk IPS, ya silakan. Tetapi jangan terlalu diintervensi sekali lagi, karena ya sekolah sudah melaksanakan tes psikologi itu. Nah, yang terakhir saya minta untuk petugas tolong dilatih terus, dibiasakan terus, karena ada kekurangan atau kekeliruan sedikit tadi, misalnya bendera, lagu kebangsaan sudah selesai, bendera belum selesai. Ya. Kemudian pembacaan pembukaan terakhirnya kayaknya habis napasnya sehingga ya tersendat pada kalimat yang terakhir. Nah, kemudian itu tolong agar biasakan dirinya sehingga kesalahan keliruan itu tidak terjadi lagi di hari-hari yang akan datang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.